Halo, perkenalkan nama Akang Marco Alex Samuel Silitonga. Kita di sini akan belajar mengenai sejarah Indonesia tepatnya ya. Kalau di sekolah-sekolah kamu, ini materinya sejarah Indonesia. Mengenai masa proklamasi di Indonesia, sudah nggak asing lagi ya sama materi proklamasi di Indonesia, karena ini merupakan materi dari kelas 11 kamu ya. Nah, masa proklamasi di Indonesia ini juga sering sekali ditanyakan dalam ujian-ujian akhir. Ujian-ujian akhir sekolah maupun ujian-ujian SBMPTN. Kadang ini muncul satu. Jadi kamu harus konsen ya. Nah, ini dia. Masa proklamasi di Indonesia. Yang pertama yang mau kita bahas adalah kekalahan Jepang di Indonesia. Kekalahan Jepang di Indonesia. Jadi sekitar tahun 1943 di sini sudah beberapa wilayah-wilayah jajahan Jepang itu sudah diambil alih oleh sekutu. Contohnya itu nanti ada Okinawa, ini sudah diambil oleh sekutu. Oke, kemudian kita masuk di tanggal 1 Maret. Apa yang terjadi, Kang? Tanggal 1 Maret tahun 45 ini nanti terjadi pembentukan BPUPKI. Pembentukan BPUPKI. Nah, ini siapa yang bentuk? Ayo, Laksamada Harada. Nah, siapa yang namanya Harada? Itulah dia ya. Laksamada Harada BPUPKI. Nama Jepangnya apa ini, Kang? Ya kan gitu. Ini nama Jepangnya Dokuritsu Jumbi. Jumbi apa? Kosakai atau Inkai? Nah, Dokuritsu Jumbi Kosakai. Iya kan? Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dokuritsu Jumbi Kosakai. Benar nggak? Dokuritsu Jumbi Kosakai. Benar ya? Kalau Dokuritsu Jumbi Inkai itu ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau BPUPKI ini apa artinya? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PKI ya. Silat. Akan juga manusia ya kan? Penuh dosa dan penuh nafsu gitu ya. Oke, itu dia 1 Maret 45. Kenapa ini dibentuk kan gitu? BPUPKI ini kenapa dibentuk oleh orang Jepang? Alasan, kita masuk ke alasannya. Nah, semua punya alasannya. Alasannya ini dikarenakan Jepang ingin menarik apa? Ingin menarik deposito, bukan ya? Ingin menarik yang namanya simpati rakyat Indonesia. Nah, simpati rakyat Indonesia. Berarti si Jepang ini mau menarik simpati rakyat Indonesia agar bangsa Indonesia mau atau ikhlas lebih berjuang bersama Jepang dalam perang dengan sekutu. Ya, bisa ya. Jadi BPUPKI ini semata-mata untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia membantu si Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Dan itu dia. Kita mau lihat apa tugas-tugas BPUPKI. BPUPKI ini melakukan dua kali sidang. Sidang yang pertama tanggal berapa? Tanggal 29 Mei ya, sampai dengan 1 Juni. Ingat hari lahirnya Pancasila ya. Nah, ini apa yang terjadi? Di sini terjadi sidang pertama. Sidang pertama BPUPKI membahas tentang apa? Dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Nah, panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Ini 5 dasar. Oke, itu sidang pertama. Kemudian sidang yang kedua kita masuk tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal
17 Juli 45. Berarti ini sebanyak 7 hari atau selama 7 hari. Ini apa yang terjadi, Kang? Ini nanti sidang yang kedua di PKI mengenai apa ini, Kang? Merumuskan yang namanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya. Undang-Undang Dasar nanti ini dirumuskan yang sering kamu dengar dan kamu bacakan pada saat kita melakukan upacara di setiap Senin sebelum ada corona, ya kan? Itu dia tugasnya. Sudah, kira-kira sampai di sini paham ya? Kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyakan ke Akang. Nah, kemudian apa yang terjadi, Kang? Sekitar tanggal 6 Agustus. Nah, Agustus 45, apa yang terjadi yuk? Apa yang terjadi? Terjadi yang namanya pengeboman. Pengeboman. Apa di luar? Nagasaki atau Hiroshima. Nah, ingat aja H dulu baru N, ya kan? A B C D E F G H I J K L M N. Berarti karena H di luar berarti H lah di sini. Hiroshima, ya kan? Pengeboman Hiroshima dilakukan pada tanggal 6 Agustus tahunnya yang ke-45. Kemudian nanti pada tanggal 7, ya, pada tanggal 7 Agustus. 7 Agustus ini bukan ini, ya. 7 Agustus tahun yang ke-45. Apa yang terjadi di sini, Kak? Dibentuklah partai. Partai, ya. Sebelum itu, ini ketuanya siapa? Ini ketuanya si Rajiman. Ya, ini ketuanya si Rajiman. Wedidingning Rajiman, Wedidingning Rat. Itulah kira-kira, ya. Nah, 7 Agustus 45, apa yang terjadi di sini, Kang? Di sini nanti dibentuk yang namanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. PPKI ini nanti nama lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai, ya. Dokuritsu Jumbi Inkai. Nah, tugasnya ini apa? Tugasnya jelas melanjutkan apa di sini, Kang? Melanjutkan tugas BPU PKI. Ngapain? Dalam mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai di sini paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan lagi-lagi tanyakan sama Akang, ya kan? 7 Agustus 45 dibentuk PPKI. Siapa ketuanya? Ketuanya nanti ini Insinyur Soekarno. Dan siapa? Dan Muhammad Hatta. Nah, ini dia ketuanya. Siapa lagi? Satu lagi si Rajiman. Rajiman ikut gak ya? Ketuanya Rajiman. Wedidingingrat, gitu dia, ya. Nah, ingat ketuanya si Insinyur Soekarno. Ketuanya si Insinyur Soekarno. Nah, pada tanggal yang sama mereka diundang oleh Jepang kemana? Ke Dalat Vietnam. Vietnam. Ngapain di sini diundang? Untuk diberi apa? Diberi janji kemerdekaan, ya kan? Kemerdekaan. Ini yang kira-kira. Janjinya kapan, Kang? Tanggal 24 Agustus, tentunya tahun 45. Ini janjinya yang diberikan oleh si Jepang. Kemudian nanti
pada tanggal 14 Agustus. Di sini nanti Jepang menyerah. Jepang menyerah tanpa syarat. Kepada siapa? Kepada yang namanya sekutu. Sudahlah, menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus. Kemudian apalagi Kak? Kemudian pada tanggal 15 yuk, tanggal 15 Agustus 45. Di sini nanti Soekarno dan kawan-kawan pulang ke Indonesia. Sudah, setelah pulang ke Indonesia, Soekarno dijumpai sama yang namanya Sukiman. Siapa lagi? Pokoknya golongan-golongan muda. Nah, tanggal 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengglas Dengklok. Peristiwa Rengglas Dengklok. Nah, ini peristiwa yang terjadi di Rengglas Dengklok. Peristiwa apa ini, Kang? Kan kayak gitu. Ini merupakan peristiwa penculikan antara golongan tua dan peristiwa penculikan golongan tua oleh golongan muda. Kenapa terjadi? Ini ada alasannya kenapa ini terjadi. Karena golongan tua ini ingin proklamasi dirapatkan dengan PPKI dan diberi kemerdekaan oleh Jepang. Ini ya membuat. Kalau golongan muda bilang gini, Jepang telah menyerah dan Indonesia harus dimerdekakan. Ini dia ya, Indonesia harus dimerdekakan. Selesai. Kemudian apa lagi Kang? Kemudian ada lagi namanya ada lagi Indonesia harus dimerdekakan. Kemudian karena ini perdebatan, golongan muda bilang, golongan tua, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman, kita harus memerdekakan Indonesia karena Indonesia ini sudah vacuum of power. Kenapa kau bilang vacuum of power? Tanggal 14 Agustus 45 si Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berarti Indonesia nggak ada lagi yang namanya penjajahan di sini. Sebelum datang si Belanda dan sekutu dan teman-temannya itu ke Indonesia, kita harus merdeka terlebih dahulu. Kalau tidak, kita bisa lagi dijajah dan dieksploitasi dalam kata si golongan muda. Kalau kata si golongan tua, jangan tunggu si Jepang. Belum tentu mereka menyerah tanpa syarat. Kau yakin mereka menyerah tanpa syarat? Kalau mereka terbukti tidak menyerah tanpa syarat, kita bisa tidak jadi merdeka gara-gara kau. Seharusnya kata Jepang kita udah merdeka di tanggal 24 ini. Gara-gara kau, si Jepang nggak mau lagi ngasih gara kau, itu memberontak si Jepang. Gitu kan, katakan si golongan tua, ya kan? Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini itu dia. Jadi di sini ada peristiwa perdebatan antara golongan tua dan golongan muda. Si golongan muda ini dicuri oleh si golongan tua dan diaksikan ke Rengglas Dengklok. Kenapa Rengglas Dengklok sebagai tempat
Kenapa? Gara-gara Rengas Dengklok itu jauh. Jadi orang ini, si golongan tua ini harus dijauhkan daripada pengaruh-pengaruh Jepang. Itu dia kira-kira ya. Paham ya? Paham ya? Paham. Oke, kita selanjutnya kita masuk pada tanggal 16 ya. Oh, hasil tadi aku bilang hasil ya kan? Hasilnya 17 Agustus tahun 45 ini dimerdekakan. Indonesia. Tepatnya kapan? Tepatnya dipukul 5 maknya ya kan? Pukul 10 pagi. 10 pagi. Cocok nih rasa? Cocok lah ya, dicocok-cocokkan. Oke? Kalau ada yang mau kalian tanyakan sama akan ya. Tanyakan sama akan, ya kan? Oke, ini dia 17 Agustus. Oke, yang perlu kalian tahu, ende na perlu botoan atau notebook catatan kecil ya kan? Apa itu kan? Awalnya Indonesia ingin dimerdekakan, ingin diapain? Ingin awalnya proklamasi ingin dibacakan di mana? Dibacakan di lapangan sepak bola, enggak ya? Lapangan Ikada Bambang, Maimunah, Jordan, Rojan, ya, di lapangan Ikada. Lapangan Ikada sekarang lapangan Monas. Besok-besok kita main Monas ya. Lapangan Ikada. Nah, nggak jadi, dipindahkan. Kemana itu kan? Dipindahkan nanti ke rumah Kamako ya. Rumah Insinyur Soekarno. Di mana ini Kang? Di Jalan Pegangsaan Timur. Kalau rumah Kamako Jalan Damai Gang Rela nomor 14A Medan Amplas. Kalau mau kirim paket silakan ya. Itu ya. Oke, apa sih Kang? Heboh. Oke. Apa lagi yang mau kita bahas? Langsung aja ya. 17 Agustus 45 terjadilah yang namanya proklamasi. Nah, ini ya. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sampai Indonesia ya. Indonesia ini proklamasi sumbangan kata dari Insinyur Soekarno. Kalau kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia, itu sumbangan si Subarjo, ya kan? Sama Subarjo, ya. Kemudian hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan ini nanti si Muhammad Hatta sudah atas nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Ini siapa kan? Yang Soekarno, Hatta, tanda tangan 17 Agustus 17 Agustus atas nama bangsa Indonesia. Ini Soekarni.
Bisa ya, Sukarni. Sukarni, Sukarni, susu kakak mulai hidup ini. Itu dia ya, proklamasi. Jadi yang sering diingatkan di sini. Oke, sampai di sini paham ya. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan sama Akang di grup kita. Oke, kita lanjut. Nggak siap-siap Akang ini mengoceh, ya kan? Macam betul aja hidup ini. Macam betul kepala dia. Macam betul. Awak pun tak tahu betul atau enggak. Betul-betul lah tahu hidup ini. Dan 17 Agustus 45. Kemudian kita masuk tanggal. Ya bisa. Belum ya? Ini Suhud. Siapa si Suhud ini? Penyiap yang bendera. Selain si Suhud, siapa lagi? Yang ketiga siapa tadi? Syuti Melik, Sayuti, Melik. Ini memetik bendera, memetik bendera, memetik teks proklamasi. Kemudian siapa lagi? Syuti Melik. Kemudian ada si ini tadi yang menjahitnya. Nah, menjahit ibu negara ini Fatmawati. Ini penjahit bendera merah putih, bendera bangsaku. Nah, Fatmawati menjahit bendera, buat bendera. Kemudian siapa lagi faktanya yang bisa kita sebutkan? Sini, siapa yang pengibar bendera? Ada si Latif, bukan Martin ya. Latif dan Sud. Ini pengibar bendera. Oke. Udah kita tahu tokoh-tokohnya. Kemudian kita melihat tata cara ibadah, tata cara acara ribet. Ya, yang pertama acaranya yang pertama itu nanti pembacaan teks proklamasi ini oleh Insinyur Soekarno dan siapa? Muhammad Hatta. Kemudian siapa lagi? Kemudian ada pengibaran bendera. Ini oleh si Latif sama si Suhud. Kemudian siapa lagi? Pembacaan amanat ini oleh wali kota. Oke. Kita masuk ke pembentukan apa? Pembentukan perangkat-perangkatnya bilang saya. Ahadu masa itu. Yang kita lanjut di pembentukan perangkat negara. Yang pertama tanggal 18, 17 Agustus kita proklamasi, tanggal 18 Agustus kita melakukan sidang. Ya kan? Ini sidang PPKI yang pertama. Ini membahas mengenai apa yang dirumuskan.
presiden dan wakilnya, wapres, ya kan? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian apalagi yo, mengesahkan yang namanya undang-undang dasar, dan yang ketiga itu nanti membentuk apakah Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP ini. Oke, itu dia ya pada tanggal 18. Kemudian 19 Agustus 45 apa terjadi di sini Kak? Di sini nanti sidang kedua. Sidang kedua B ya. PPKI. Apa yang dibentuk di sini? 8 provinsi. Apa aja itu? Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, Sunda Kecil, ya kan? Sulawesi, apa lagi satu lagi? Papua Tahir? Pokoknya 8 ya, 8. Nah, kemudian membentuk 8 provinsi, 12 kementerian. Itu dia ya. Kemudian apa lagi Kak? Kemudian tanggal 22 Agustus 45 di sini dibentuk, ini sidang ketiga PPKI. Mengenai apa ini? Katanya di sini PNI sebagai satu-satunya parpol di Indonesia atau monopartai, ya kan, satu partai katanya. Kemudian dibentuknya TNI, Tentara Nasional Indonesia Tentara Nasional Indonesia. Kemudian ada pengesahan KNIP. Nanti ini jadi atau cikal bakal anggota apakah? Anggota legislatif ya. Apa itu? MPR dan DPR. Bisa ya? Nah, ini salah ini salah. Kalau demokrasi itu nggak boleh monopartai, harus lebih dari satu partai. Maka dikeluarkanlah maklumat 3 November 45 mengenai multipartai. Semenjak ini jadilah Indonesia tuh mengenal atau menjadi banyak partai dalam pemerintahan. Baru terwujudlah sebuah masyarakat yang demokrasi, kan? Demokrasi. Apa tanya demokrasi? Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jelas itu. Oke, ini aja dulu sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanya langsung tanyakan sama Akak di grup pembelajaran.